Halo anak-anak ini semua, selamat pagi. Hari ini kita kembali dalam kegiatan pembelajaran kita. Kita belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Menentukan ide pokok dalam teks. Sebuah teks terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki ide pokok yang berbeda. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dalam suatu teks. Ya, kata ide pokok ini sudah tidak asing lagi ya untuk kita dengar, sudah sering kita bahas pada pertemuan sebelumnya juga ya. Nah, dengan mengetahui ide pokok yang terkandung dalam suatu teks, kamu akan lebih mudah mengetahui masalah utama yang disajikan di dalam teks tersebut. Nah, jadi dalam suatu teks itu yang jelas pasti mengandung suatu ide pokok. Nah, ide pokok itu merupakan inti atau dasar permasalahan dalam suatu teks. Ketika suatu teks disajikan pasti ada sesuatu inti atau dasar yang ingin disampaikan. Seperti itu ya anak-anak. Nah, kemudian menentukan ide pokok berdasarkan gambar. Nah, kamu dapat menentukan ide pokok dari gambar. Nah, cara menentukannya bagaimana? Ya, ketika diberikan suatu gambar, maka kamu bisa menentukan ide pokoknya dengan langkah-langkah. Yang pertama, perhatikan apa saja yang ada pada gambar dan bagaimana situasi dalam gambar. Nah, jadi kita harus memperhatikan dengan seksama gambar tersebut. Lalu kemudian, kamu dapat menentukan ide pokok dari gambar berdasarkan objek-objek yang ada pada gambar tersebut. Perhatikan objek-objeknya, seperti itu ya. Oke, nah itulah menentukan ide pokok berdasarkan suatu gambar. Nah, kemudian menuliskan ide pokok dari teks. Nah, dari suatu teks itu kita pastinya bisa menuliskan suatu ide pokok. Nah, mari kita ingat kembali cara menentukan ide pokok dari sebuah paragraf. Nah, ide pokok biasanya pada pertemuan sebelumnya kami sudah sampaikan bahwa ide pokok biasanya dapat ditemukan di awal suatu kalimat pada paragraf pertama dan bisa jadi berada di tengah paragraf, di akhir paragraf, kemudian dia kombinasi ada di awal dan di akhir paragraf. Dia sudah bahas ide pokoknya di awal paragraf, kemudian dibahas lagi di akhir paragraf. Nah, ini akan semakin mencolok bahwasannya menunjukkan itu adalah ide pokok dari suatu teks itu ya. Oke, anak-anak ini sudah semakin paham ya maksudnya ya. Oke. Nah, kemudian menuliskan ide pokok dari suatu teks menggunakan diagram pohon. Nah, siapa pernah mendengar apa itu diagram pohon? Ya, pasti sudah pernah ya di buku tematik kita pada kelas sebelumnya pasti pernah kamu temukan diagram pohon. Ya, bentuknya seperti pohon seperti ini, ya kan? Oke. Ide pokok tidak hanya dapat disajikan menggunakan tabel saja, tetapi juga dapat disajikan menggunakan diagram pohon. Nah, kalau untuk dalam bentuk sajian tabel sudah sering kamu temukan ya. Itu merupakan hal yang lumrah dan sudah sangat sering ya. Nah, kalau dia dalam bentuk dia diagram pohon, nah mungkin tidak sesering kita menemukan dalam bentuk sajian tabel. Nah, jadi sama saja ya nak, dia hanya saja dibuat dalam bentuk pohon seperti ini, kemudian dibuat dia ranting-rantingnya, kamu buatlah tandanya, tanda 1 misalnya paragraf 1, tuliskan apa yang menjadi ide pokoknya. Kemudian ada berapa paragraf, contohnya dari suatu teks ada 5 paragraf, makanya kamu buat rantingnya ada 5. Berarti paragraf pertama ide pokoknya berikut demikian, pada paragraf kedua demikian, seterusnya sampai paragraf terakhir. Begitu ya nak, hanya saja bentuk sajian yang berbeda. Kalau untuk mencarinya sama saja ya, langkah-langkahnya sama saja seperti yang kita bahas sebelumnya. Oke. Nah, berikutnya menuliskan ide pokok dari artikel ilmiah. Nah, dari artikel ilmiah. Kalau artikel ilmiah itu biasanya pembahasannya tentang suatu hal yang ilmiah ya. Nah, kita dapat membuat ide pokok dari artikel. Nah,
cara menentukan ide pokok dari teks dengan menggunakan tabel atau diagram pohon. Jadi, suatu artikel ilmiah itu juga memiliki ide pokok ya. Nah, bisa kita sajikan dalam bentuk tabel atau diagram pohon. Oke, yang penting caranya tetap sama. Oke, nah. Kita lanjut. Membuat cerita pendek berdasarkan ide pokok. Nah, ini hal yang sebaliknya ya, sama seperti pada pertemuan sebelumnya. Kita diberikan ide pokok. Nah, kita kembangkan menjadi suatu teks seperti itu ya. Diberikan ide pokok lalu kita kembangkan menjadi suatu teks. Nah, langkah-langkah untuk membuat cerita berdasarkan ide pokok adalah yang pertama, menentukan topik cerita yang akan dibuat. Nah, itu ya, menentukan topik cerita yang akan dibuat. Itu langkah awalnya. Kemudian menentukan ide pokok dari cerita yang akan dibuat. Nah, jadi setelah kita tentukan topik dari cerita yang akan dibuat, maka kita menentukan ide pokok dari cerita yang akan dibuat. Nah, setelah dapat ide pokoknya, sudah kita tentukan masing-masing, barulah kita membuat kalimat utama yang berisi ide pokok. Pasti ini kalimat yang berisi ide pokok itu adalah, jadi kita menerangkan suatu ide pokok itu, menjelaskannya, kemudian dilanjut menuliskan informasi tambahan. Nah, setelah kita membuat informasi pokoknya, informasi yang paling pentingnya, maka dilanjut dengan informasi tambahan ke dalam beberapa kalimat untuk mendukung kalimat utama yang telah dibuat, sehingga nanti akan membentuk beberapa kalimat yang menjadi suatu paragraf. Nah, kemudian merangkai kalimat-kalimat tersebut hingga menjadi sebuah cerita pendek yang urut. Urut artinya harus berkesinambungan dari kalimat pertama ke kalimat kedua, ke kalimat ketiga, dan seterusnya. Dan dari paragraf pertama ke paragraf kedua, ke paragraf ketiga, dan seterusnya. Oke, selanjutnya memperhatikan ejaan dan pemilihan kata saat membuat dan merangkai kalimat menjadi cerita pendek. Nah, ejaan yang dimaksud seperti ini adalah harus ejaan yang disempurnakan atau merupakan kalimat baku ya, Nak. Oke, sekarang perhatikan bacaan teks berikut ini. Miss akan bacakan untuk kita semua. Kapal pinisi, kapal penjelajah dunia. Kapal pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, bahkan juga menjadi kapal kebanggaan bangsa Indonesia. Ketangguhan dan ketenaran kapal ini telah terdengar di seluruh penjuru dunia. Sudah sejak sekitar abad 14, kapal pinisi berlayar dan menjelajahi samudra di seluruh dunia. Konon, pinisi ini diambil dari nama seorang yang bernama Pinisi. Suatu ketika dia berlayar melewati pesisir pantai Bira. Dia melihat rentetan kapal di laut. Kemudian, dia menegur salah seorang nahkoda kapal tersebut bahwa layar yang digunakannya masih perlu diperbaiki. Sejak saat itu, orang Bira berpikir dan mendesain layar sedemikian rupa dan akhirnya berbentuk layar pinisi yang seperti sekarang ini. Atas teguran orang tersebut, maka orang-orang Bira memberi layar itu dengan nama pinisi. Kapal pinisi adalah kapal istimewa. Kapal ini dibuat oleh tangan-tangan ahli tanpa menggunakan peralatan canggih dan modern. Seluruh bagian kapalnya terbuat dari kayu dan dirangkai tanpa menggunakan paku. Meskipun demikian, kapal ini telah membuktikan ketangguhannya dalam mengarungi samudra dan menjelajahi negara-negara dunia. Banyak upacara atau ritual yang dilakukan dalam membuat kapal pinisi, mulai dari pencarian hari baik untuk memulai pembuatan, upacara atau ritual mengusir roh jahat saat akan menebang kayu yang akan digunakan untuk membuat kapal pinisi, upacara atau ritual peletakan lunas dan pemasangan pengapit lunas, kemudian memasuki proses penggabungan dan pendempulan badan kapal. Pada proses terakhir dilakukan peluncuran. Namun sebelumnya juga diadakan upacara atau ritual keselamatan. Semua upacara atau ritual itu dilakukan semata-mata untuk mengharapkan keselamatan dan kesejahteraan bagi pembuat, pemilik, dan penumpang kapal pinisi. Peluncuran kapal pinisi dilakukan pada saat air laut pasang dan matahari sedang naik. Ketika kapal sudah mengapung di laut, barulah tiang dan layar dipasang. Kapal yang diluncurkan biasanya sudah siap dengan awaknya. Adapun kepala tukang bertindak sebagai pelaksana utama upacara
dan duduk di sebelah kiri. Doa dan mantra pun diucapkannya. Walaupun terbuat dari kayu, kapal ini membuat bertahan dari terjangan ombak besar di laut lepas. Kapal pinisi satu-satunya kapal kayu yang besar dari sejarah masa lampau yang masih diproduksi hingga sekarang. Kapal pinisi sendiri umumnya memiliki 2 tiang layar utama dan 7 buah layar. 2 tiang layar pada pinisi menyimbolkan 2 kalimat syahadat, sedangkan ketujuh layarnya melambangkan jumlah ayat dalam surat Al-Fatihah. Ada beberapa kapal pinisi, tetapi pada umumnya pinisi ada 2 jenis. Yang pertama, lamba atau lambo, merupakan pinisi modern yang dilengkapi dengan motor diesel atau PLM. Yang kedua, palari, merupakan bentuk awal pinisi yang melengkung dan ukurannya lebih kecil dibandingkan lamba. Kapal pinisi biasanya digunakan sebagai kapal pengangkut barang antar pulau. Namun di era modern seperti sekarang ini, pinisi sebagai kapal barang berubah fungsi menjadi kapal pesiar mewah. Pinisi dibuat dengan interior mewah dan dilengkapi peralatan menyelam dan peralatan permainan wisata bahari. Kapal pinisi juga dijadikan lambang salah satu gerakan WWF, yakni Salt Hug. Gerakan ini merupakan gerakan untuk penyelamatan dan pelestarian hiu. Membanggakan bukan? Ya, sangat membanggakan ya anak-anak nih. Nah, sekarang kamu memiliki tugas dari cerita kapal pinisi tadi yang Miss bacakan tadi. Kamu tentukanlah ide pokok dari masing-masing paragrafnya. Nah, kamu bisa buka buku kamu pada halaman 160 ya nak. Nah, contohnya Miss berikan ini yang pertama ya, untuk paragraf pertama. Kapal pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Itulah ide pokok dari paragraf pertama dari teks bacaan yang berjudul Kapal Pinisi, Kapal Penjelajah Dunia. Nah, kemudian untuk paragraf kedua dan sampai paragraf 10 kamu yang mencari dan menuliskannya dalam bentuk tabel seperti ini. Kalau kamu merasa ingin membuat dalam bentuk diagram pohon, tidak apa-apa ya nak, boleh juga. Oke. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tugasnya untuk pelajaran bahasa Indonesia hanya satu saja ya nak. Kamu kerjakan dengan baik, kamu catat dengan rapi ya, supaya nanti juga nilainya bagus ya nak. Oke, tetap semangat dan selamat pagi.